Pasangan muda yang tengah dimabuk asmara biasanya memang tak bisa berpikir secara sehat. Bahkan, mereka biasanya tak bisa menahan hawa nafsu hingga nekat melakukan hal-hal yang menyimpang. Hal ini benar terjadi kepada sepasang pendaki. Mereka melakukan hubungan badan di saat berada di atas puncak gunung. Mungkin hal ini terdengar gila, namun kisah ini benar dialami oleh seorang pegiat alam yang bernama Gilang. Dikisahkan bahwa Gilang mempergoki rekan sependakiannya melakukan hubungan badan saat berada di atas gunung. Dikarenakan kejadian itu pula, pelaku mesum tersebut terkena karma yang sangat mengerikan. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Pada segmen eksklusif kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih, dan pastinya ceritanya gokil banget sih. Tadi gue sempet mendengar sedikit sih tentang mesum di gunung nih. Wah, suatu tindakan yang nggak perlu dilakukan ketika teman-teman semua ini ingin melakukan pendakian gunung. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Gilang. Oh begini, oke, begini. Enggak begini. Udah nggak COVID. Oh udah nggak COVID ya. Iya. Apa kabar nih Bang Gilang? Sehat Bang. Sehat ya. Kita terakhir ketemu di Bongkaran Bang ya. Di Bongkaran ya, Yang di kita shoot sama Uma di mana tuh, di Karet. Karet Bivak ya. Iya. Itu udah lama banget di. Terus subscribe dulu masih 9.000 tuh Bang ya. Iya, nggak ada apa-apanya gue dulu tuh. Belum ada ini nih. Gue sempet ngedenger cerita lu tadi di depan kan, itu wah sampai melakukan tindakan yang nggak sewajar dilakukan di gunung nih. Dan gue sih respect karena lu pengen menceritakan tentang pengalaman lu. Tapi bukan lu kan yang ngelakuin, temen lu ya? Alhamdulillah bukan gua. Kalau lu udah nggak diinan kan? Enggak. Paling gua mah tendanya paling. Bukan tendanya. Oke nih Gilang, kita skip dulu aja nih. Kayaknya gokil banget sih nih cerita pendakian lu di Gunung Merbabu ya? Iya, Merbabu. Pada tahun 2015. 2015. Nah, lu simak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena banyak banget poin-poin terpenting yang bisa diambil dan jadikan pelajaran ketika teman-teman semua ingin melakukan pendakian gunung. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ya sebelumnya kenalin nama gua Gilang ya Bang ya. Tadi udah disebutin juga. Udah kenal juga sih gua. Oh iya. Nah jadi awalnya tuh ya Bang juga kenal sama Jambe lah ya. Jambe itu salah satu merupakan senior juga di Sispala gua gitu kan. Akhirnya kita dekat, terus kita sering nongkrong bareng gitu kan. Terus gue sering. Dan buat YouTube bareng juga ya. Dan sekarang buat YouTube juga bareng. Iya, masih jalan nggak tuh YouTube-nya? Lagi kecot dikit lah. lah. Kecot dikit ya, lagi kurang jalan. tapi niatnya pengen di jalan lagi. Lagi insya Allah bakal dibangun lagi. Iya, YouTube ngobrol.com ya. Betul. Oke. Nah, jadi karena gue sering ke rumah dia dan dia sempat usaha waktu itu Bang, usaha jagung bakar gitulah, jagung bakar, sosis bakar. Gue sering nongkrong tempat dia. Nah, terus gue punya usul nih di bulan, kalau nggak salah di bulan Juni waktu itu. Terus gue bilang, ini Agustusan naik enak nih, gue bilang gitu kan. Nah dia itu bikin usaha tuh di depan rumah temennya juga, namanya si Putra lah ya kan. Nah dia tuh bikin usaha berdua. Terus karena Putra ini gue nggak tahu ya, nggak kenal juga kan. Terus akhirnya karena sering nongkrong di situ kita jadi deket gitu kan. Nah akhirnya gue mulai pembahasan itu tuh, baik kita naik gunung yuk, gue bilang gitu kan. Di Agustus itu menurut gue apa ya, waktu yang enak juga sih buat naik gunung ya. Tapi yang gak enaknya itu ramenya gitu kan, karena momen 17-an kan. Dan nggak semua gunung juga buka 17-an karena menghindari keramaian juga kan. Terus gue bilang, karena kita ke Merbabu, kita bisa sekalian ke kampung lu tuh. Nah kebetulan si Jambe itu kampungnya di Gunung Kidul tuh Bang. Daerah Gunung Kidul di Wonosari gitu. Terus gue bilang, berapa lama ya sana ya? Sekitar seminggu lah ya kan. Seminggu, boleh tuh kan. Akhirnya gue sebenarnya berdua doang nih Bang tadinya.
Akhirnya si temennya ini nih, yang satu usaha ini, dia mau ngikut ceritanya. Akhirnya kita bertiga tuh, ya kan. Bertiga nggak enak banget nih kata gue, ya kan. Ajak lagi lah siapa gitu kan, biar nggak ganjil-ganjil banget. Akhirnya si Putra ini ngajak ceweknya. Oke. Ngajak ceweknya. Namanya si Putri lah, ya kan. Kita sebut aja Putri. Akhirnya kita berempat nih, udah nih bang nih, berempat ya kan. Terus akhirnya kita sempat bikin mau meeting gitu lah, ngomongin yang karena mereka pemula gitu kan, gue harus kasih tahu apa sih yang nggak boleh di sana gitu, Oke. apa yang harus dibawa sama mereka. Nah gue kaget nih, dia bawa temennya. Ternyata dia ngajak si Putri ini ngajak temennya juga cewek, ya kan? Namanya si Susi ini namanya. Nah dia itu juga sama, dia pemula dan belum pernah mendaki gunung. Terus gue bilang, anjing jadi ganjil lagi nih, ya kan? Berlima, akhirnya gue ngajak temen sangkatan si Spala gue nih namanya Nola, ya kan. Nah enak nih berenam, ya kan. Akhirnya kita ngumpul tuh di situ, ngumpul ngomongin, ya kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, semua peraturan lah yang ada di gunung nih yang harus dilakuin apa aja sih gitu kan. Terus gue kasih tahu trek dari sini ke sini itu sekitar berapa jam, terus kita apa sih yang harus kita bawa di sana gitu kan. Terus akhirnya gue dari meeting itu kita persiapin deh tuh. Kita tuh berangkat, gue lupa di tanggal berapa, pokoknya di bulan Agustus bang, gue ingat banget. Kalau nggak salah tanggal 10-an gitu lah. Akhirnya pas udah deket hari H, kita kumpul lagi, semua logistik udah kita beli, terus kita pastiin lagi nih nggak ada yang kurang gitu kan. Terus hari H tiba nih bang nih. Terus akhirnya kita berangkat berenam kan dengan 2 tenda. Dan gue di sini mikir kan, karena mereka baru naik, gue nggak mungkin ngasih isian yang berat lah sama pembawaan mereka kan. Istilahnya gue manjain mereka lah biar mereka seneng dulu gitu naik gunung. Akhirnya kita berangkat dari Cipete waktu itu, Cipete, terus kita naik taksi online, kita ke arah Pasar Senen. Terus itu sekitar jam 10 malam kalau nggak salah, 9 jam 10 malam lah. Nah terus kita nyampe nih di stasiun Senen, terus kita pastiin lagi nih bang nih, apa kita packing lagi kan, packing ulang, kita lihat lagi apa nih yang belum dibeli nih. Akhirnya udah tuh kita naik kereta Serayu malam waktu itu, yang turun di Semarang Poncol. Udah akhirnya kita masuk, kita bawa peralatan kita tuh, kayak kita bawa ke dalam kereta, kita taruh sesuai dengan porsi duduknya masing-masing. Nah waktu itu kereta tuh lagi penuh bang, jadi kan kita berenam ya. 4 itu, jadi kan kereta tuh 3 sama 2 kan. Jadi di sini 3, pokoknya kita tuh berempat di sini sama 2 orang asing. Yang 2 nih yang pacaran di sini, di seberangnya gitu. Dan kita duduk tuh di pojok gerbong. Jadi kayak di dekat sambungan gitulah, di belakang WC. Pas malam itu sekitar jam malam deh, pokoknya jam nggak lama baru jalan kok, sekitar 1 jam baru jalan, jam 11, jam setengah 12-an. Gue lihat mereka tuh lagi, gue nggak tahu ya emang mereka memanfaatkan situasi atau gimana, mereka lagi pegang-pegang gitu lah bang. Di kereta itu. Terus gue kaget kan, terus gue diam, terus juga gue nggak mungkin langsung teriak dong, karena itu kan kereta dan gue harus mengganggu orang lain gitu kan kalau gue teriak. Saya gue diam dulu tuh di situ. Aduh, kata gue belum mulai aja begini nih, kata gue kan. Terus akhirnya gue diemin, akhirnya gue tidur lagi, gue bodo amat gitu sama hal itu ya kan. Nah, terus gue duduk, gue tidur lagi, akhirnya kita tuh nyampe sekitar jam 6:30 bang, jam 6 atau 6:30 lah, gue lupa. Pokoknya masih pagi waktu itu. Akhirnya kita ambil carrier kita keluar dah tuh dari stasiun. Di seberang di seberang stasiun Poncol itu kan banyak warung tuh bang ya. Iya. Banyak warung-warung, terus gue juga kan belum tahu nih mau naik apa nih waktu itu. Nah gue juga bertahu ternyata di situ bisa nyarter mobil sampai ke base camp Kopeng Cuntel. Akhirnya gue naik satu mobil charteran gitu lah, bukan online gitu sih, cuman kayak taksi, cuman dia mobil. Gitu. Kayak jasa angkut ini ya? Ya bisa kayak gitu juga, cuman dia mobil biasa gitu, kayak travel, cuman gimana sebutannya ya, pokoknya gitu lah. Gue dapet di nego-nego gue sama Jambe, si temen-temen gue ini gue taruh salah satu warung, mereka sarapan lah tuh kan. Akhirnya gue nego, gue sempat nanya juga sih sama warga sekitar kan, karena gue nggak tahu kan. Mas, kalau misalkan dari sini ke Kopeng kita bisa naik apa ya? Jambe dah tuh yang ngomong-ngomong kan, dia bisa bahasa Jawa kan. Iya, kan murah tuh kayak gitu. Iya, terus akhirnya kita dikenalin sama salah satu, bisa disebut taksi lah ya, kita sebutnya taksi aja. Akhirnya nego dapat di harga waktu itu dapat 2,5 300 gitu.
sampai di Kopeng itu. Terus gue bilang, udah tuh akhirnya barang-barang gue sama Jambe nih keril gue masukin dulu. Terus akhirnya gue samperin lagi nih temen gue nih ke warung. Udah yuk berangkat yuk, gue bilang gitu. Udah akhirnya gue semuanya gue packingin lagi deh tuh di bagasi. Kita berenam tuh bang. Nah di situ emang pure bener-bener gue doang kan sama Jambe tuh yang baru yang pernah naik gitu. Terus mereka tuh kayak pas nyampe, jadi kita tuh jalan sekitar 3 jam. Pokoknya dari situ tuh jam 7 kurang dan gue nyampe di Kopeng tuh setengah 10-an lah. Nyampe kita, terus akhirnya gue keluarin deh tuh barang-barang deh tuh dari dalam mobil. Udah tuh gue suruh masuk tuh ke base camp Kopeng tuh. Udah masuk aja dulu bersih-bersih gitu, siap-siap. Dan cuaca waktu itu emang lagi kering, kemarau gitu lah bang. Iya. Agustus ya kan. Agustus. Dan tahun ini lah debunya kayak gimana kan kalau babu lagi kayak gitu. Terus gue sempet pas habis kita naruh barang, kita bayar si supir taksi itu, kita makan dulu nih bang di salah satu warung di dekat situ. Terus gue nanya dulu sama si penjaganya tuh, si bang siapa gue lupa. Bang di sini ada rumah makan gitu nggak? Gue bilang gitu kan. Oh, ada di sana kayak gitu. Itu akhirnya kita ke sana. Namanya Mbok Mi gitu lah panggilannya, gue lupa. Kita makan tuh biasa aja kan, kayak warteg biasa gitu lah. Terus akhirnya kita makan. Beres makan, karena duit gue pegang nih bang nih kan. Mereka jalan ninggalin gue, terus gue bayar nih. Terus ibunya itu bilang gini bang sama gue, Mas itu tolong dijagain yang pacaran ya gitu. Oke. Terus dia bilang kayak gitu, terus gue kan nggak expect gitu ya bakal ngomong kayak gitu kan. Terus kenapa nih gitu kan. Terus akhirnya gue juga ya udah bodo amat gitu, karena gue nggak mau mikirin yang belum terjadi gitu kan. Iya bu, saya jagain semuanya kok, saya bilang gitu. Terus akhirnya gue bayar, gue tinggalin deh tuh warungnya. Gue balik lagi, gue packing ulang, gue pastiin lagi nih nggak ada yang ketinggalan. Terus waktu itu bener-bener karena katanya air lagi nggak ada gitu kan. Maksudnya nggak ada tuh bukan berarti nggak ada banget gitu. Pos Kopeng Cuntel itu kan yang banyak itu ada di pos Bayangan 2 ya, yang kayak bak gitu kan. Terus patokan gue bisa bawa sekitar 10 botol air itu. Terakhir gue harus ngisi di situ tuh, ya kan. Jalan nih ceritanya bang di situ kan. Gue jalan tuh sekitar jam 11, jam setengah 12-an lah tuh masih panas banget. Panas, akhirnya gue jalan. Pas gue jalan, jadi kayak berhenti-berhenti bang. Karena emang kaget kali ya, namanya orang baru naik gitu kan. Jadi gue menyesuaikan mereka lah. Udah pelan-pelan aja nggak apa-apa, senyampainya aja. Terus gue bilang sebelumnya gue tuh udah bilang sama mereka, kita aja sampai berhenti di pos 3 nih, gue bilang gitu. Pos 3-nya Kopeng itu kan terkenal dengan itu dah, pasar setannya ya kan. Karena gue sempat mengalami kejadian juga tuh bang di situ. Jadi gue pertama kali berbau tuh 2012 gue kesana. Dan sempat ada sesuatu juga di situ. Makanya gue bilang ketika pendakian gue kedua ini, gue ingetin nih, sebisa mungkin kita maghrib lewatin pos 3 dulu nih, gue bilang gitu kan. Si Putri Putra ini badannya gede bang. Oke. Gedein gue? Gede dikit lagi. Gede dikit lagi. Berarti ya sekitar 80-90-an lah, segitu. Sama kayak badan Jambe segitu. Gue bilang tuh, gue bawa orang-orang apa ya? Itu 2 orang gitu ya? Berarti berapa orang gitu totalnya? 9 orang. 9 orang. Emang badannya gede-gede banget gitu. Dan di situ badan yang paling kecil tuh badan gue sama si Nola doang tuh. Makanya gue juga nggak mungkin kan gue harus narik mereka gitu biar sesuai dengan tujuannya gitu. Akhirnya ya udahlah, gue bilang senyampe lu aja nggak apa-apa. Tapi dalam hati gue, ya gue jangan sampai di pos 3 nih, jangan sampai apes nih gue bilang gitu kan. Jangan sampai nyampe maghrib gitu. Pos 2 dia tuh sempat udah nggak mau jalan. Di pos 2, pos 3 dia udah sempat nggak mau jalan. Dia bilang udahlah nggak usah naik gitu kan. Mau nyerah di tengah jalan gitu ya. Mau nyerah. Terus gue bilang udah nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja, gue tungguin, gue bilang gitu. Akhirnya jalan tuh. Cuman si Susi ini diem aja bang. Si temennya si Putri ini. Jadi dia ya udah ikutin alur aja gitu kan. Nggak yang aduh gue capek nih, gue nggak kayak gitu. Sama kayak si Nola kan juga emang angkatan sepala gue, jadi kayak sedikit latih lah kalau buat naik gunung. Udah akhirnya jalan lagi. Kita kasih semangat dah tuh, omongan-omongan
hoax kan. Udah Dikit lagi, kok, dikit lagi. gitu kan. Udah nggak apa-apa gue bilang gitu. Pas nyampe di pos, kita dari jalan pos 3 tuh kita udah, kan itu kan pinggir tebing bang ya. Sebelum pos 3 tuh pos 2-nya. Itu kan udah mulai kebuka kan. Nah arah pos 3 tuh kita tuh udah kesorean banget. Nah pas jalan dari jam 4 ke setengah 5 itu gue udah bilang nih, kita tuh jangan sampai berkelamaan, gue bilang kayak gitu. Gue udah gimana caranya, ayo jalan gitu. Cuman nggak tahu kenapa apes banget bang, di pos maghrib pas banget azan tuh masih kedengeran waktu itu. Gue nggak tahu emang anginnya lagi gede atau gimana, kan itu kan tergantung dari cuaca juga bang ya kalau azan itu ya. Bener-bener maghrib di pos 3 dan nggak ada orang sama sekali. Di situ bener-bener gue berenam doang gitu. Duh kata gue gimana ya. Dan gue nggak mungkin jalan malam bang, bawa orang baru kayak gitu kan. Maksudnya mentalnya bakal lu kena nih gitu gue ya kan. Udah mendingan gue istirahat aja dah, mau alam gitu kan, apa yang bakal jadi gue juga nggak tahu ya kan. Akhirnya gue bikin tenda di situ bang. Di pos 3. Di pos 3 gue bikin tenda. Dan bener-bener tenda gue doang berdua. Terus di situ anginnya emang lagi kenceng tapi cerah untungnya. Nah jadi sebelum pos 3 nih angin gede nih, azan nih bang, gue bilang break dulu ya bentar ya, gue bilang gitu kan. Terus gue jalan ke pojok gitu bang. Jadi di pojok tuh gue ngeliat ada kayak warung-warung yang gunung tuh gak sih? Yang rumah-rumah bambu gitu. Warung-warung gubuk lagi. Warung-warung gubuk. Iya. Nah, itu tapi kosong, gak ada yang jaga. Nah, pas gue mau nyamperin, ada bapak-bapak lewat. Terus gue izin tuh sama dia, Pak di sini boleh bikin tenda, saya mau bikin tenda di sini, gue bilang kayak gitu kan. Cuman dia nyelonong aja tuh ke sono, jalan. Nyelonong tanpa ngeliat balik gini, enggak, jalan gitu. Itu kayak bener-bener penduduk setempat yang lagi nyari rumput gitulah. Cuman dia nggak bawa alatnya mereka gitu. Tuh angin emang lagi gede banget dan nggak bisa bang bikin kompor di luar. Jadi seenggaknya tuh kita bikin kayak pelindung buat angin gitulah. Terus akhirnya bikin tenda jadi nih. Dah yang cewek masuk duluan aja ganti baju gitu kan. Gue di luar, gue pastiin nih tendanya aman nih kan. Nah tenda itu kan gue bilang sama mereka gini, kalau misalkan mau ngencing, mau apapun, bangunin cowoknya, gue bilang gitu. Gue bilang kayak gitu. Jangan sampai lu mau keluar tapi lu sendirian gitu. Jadi kan minimal ada yang jagain. Minimal ada yang jagain, iya. maksud gue gitu kan. Dan seenggaknya kita tahu nih bang, ini kemana nih gitu kan. Nah di situ makanya gue tuh bilang kalau mau tidur lampunya jangan dimatiin. Jadi gue tuh kan emang tipikal orang yang ini bang, kalau di gunung susah tidur gitu lah. Sering begadang. Nah terus akhirnya gue taruh lampu tuh, kenapa gue bilang jangan dimatiin, biar pergerakan mereka tuh gue tahu gitu kan. Kan kalau misalkan bayang-bayang dari luar kelihatan tuh ya. Iya. Terus akhirnya si Jambe sama si Putra ini sebelah gue udah tidur bang, itu sekitar jam berapa ya? Jam 9, jam 10-an lah. Jam 9, jam 10-an. Terus di situ gue sempat dengerin musik, terus gue matiin musik gue nih bang nih kan, terus gue rebahan gini kan, gue tuh posisi gue di pojok tenda nih, itu ada suara gending bang, ada suara gending. Apa sih bilangnya kalau gending tuh? Gamelan. Suara gamelan. Ding, ding. Itu gue pikir tuh kayak, kan kadang dari warga juga masih kedengeran gitu kan bang ya, pemikiran gue itu tuh kenceng banget di sebelah kuping. Jadi ini layar tendanya nih, gue tuh nempel gini, terus itu tuh kayak musik ada yang nyetel dari luar. Nah terus dari situ akhirnya gue penasaran, gue keluar, cet. Jadi sebelum gamelan itu bunyi, jadi si dua cewek ini, Nola sama si Putri nih keluar bang. Ternyata si Putri kebelet kencing nih ceritanya gitu kan, terus bangunin si Nola, Nol temenin gue kencing yuk gitu. Itu bilang dulu sama Gilang sama siapa gitu, udah nggak usah deh, buru-buru udah kebelet gitu. Akhirnya mereka pergi itu bang, ya kan. Nah nggak lama pergi, gue keluar tenda setelah dengar gamelan itu gitu. Jadi pas mereka udah pergi, gamelan itu bunyi, gue keluar. Otomatis dalam gue nggak tahu nih ada siapa ya kan. Kalau posisi tidur kan nggak, pergerakannya nggak kelihatan ya. Gue ke kanan tenda, gue penasaran, nggak gue liatin nih sekitar tenda kagak ada apa-apa emang. Jadi ya udah gitu aja gitu kan. Terus gue lihat tendanya mereka
Jadi si Susi ini bang, gue kasih tau ciri-cirinya. Si Susi itu rambutnya bondol. Jadi kan kalau misalkan kita lihat dari luar, kita tahu lah siapa yang ngerada apa yang lagi ngapain ini di dalam gitu kan. Karena pantulan siluet Iya, ya. pantulan siluetnya itu Iya. kan. Susi itu lagi duduk gini, terus gini-gini bang. Gitu-gitu. Sumpah tuh gue, ini ngapain malam-malam nih orang kan, kata gue. Gue penasaran, gue buka bang tendanya, set. Gue lirik gini. Terus kayak gini bang. Sumpah gue merinding anjir. Tuh. Nah, terus gue ke tenda gue bang, gue bangunin si Jambe gini kan. Gue kaget tuh, dua orang ini nggak ada nih, si Nola sama si siapa? Putri. Si Putri ini. Bangun, Be, bangun. Gue bilang gitu bang. Si Putri, bangun bang. Gue bangunin dua-duanya. Be, keluar. Kenapa sih? Itu cewek-cewek nggak ada, gue bilang gitu kan. Keluar nih, gue tarik. Udah. Nih, gue nggak tahu nih dia kemana ya kan. Gue juga dari tadi awal gue lihat, gue nggak tahu nih dia kemana gitu kan. Akhirnya si Putra ini gue suruh cari ceweknya tuh. Udah lu cari ke sono, lu teriak-teriak aja, lu panggil-panggilin namanya gitu kan. Terus akhirnya gue sama Jambe nih bang yang masuk ke dalam. Terus dia masih gini aja nih, masih joget-joget gitu. Masih joget. Terus dia, sumpah lirikannya bang, bikin dia tuh sambil gini-gini, terus kadang melek, terus senyum. Wah, ini kata gue ngapain kan, ini gimana lah, Jambe panik juga kan. Gak apa-apa, santai aja, gue bilang gitu kan, gue juga panik sebenarnya. Gak lama mereka ini nggak ada suara bang, lama-lama si Putra nih, gue bilang teriak yang kenceng, pokoknya gue harus denger, gue bilang gitu kan. Lama-lama suaranya nggak ada juga nih, terus gue mikirin si Susi ini nih, gimana ya? Modal pede aja udah, bacain yang gue bisa kan, Fatihah, ayat kursi dan sebagainya dah. Kan kadang kan kita kalau lagi kondisi tertentu jadi ustadz nih kita. Iya, kan? bener. Tiba-tiba jadi ustadz ya kan. Terus gue bilang, ya Allah. Gue bilang gini bang, jangan gangguin kita ya, kita nggak macam-macam, gue bilang kayak gitu. Terus gue bacain udah tuh dalam hati gue, ayat kursi ya, ayat kursi. Lu bang, gue kan pelajarin gitu-gitu lah, gue gini-giniin, terus dia ngeliat, pas ngeliat gue langsung, dah gini bang. Gue giniin ininya, pundaknya. Terus pas gue baca selesai, terus dia ngeliat gue gini, terus dia tiba-tiba joprak, udah tuh pingsan kan. Lang, itu kenapa lang? Nggak apa-apa udah, yang penting udah keluar dulu, gue bilang gitu kan ya. Iya. Maksud gue yang penting jangan bikin masalah dulu nih, ya kan. Gak lama balik nih, mereka bertiga nih. Terus gue marah kan bang, karena emang gimana ya, kan gue bilang ya, gue juga ngejagain mereka gitu kan, kalau ada kenapa-napa gimana Tanggung jawabnya ya gede kan. loh gitu. Lu gue bilangin kalau misalkan ini bangunin cowoknya, mau lu kebelet kayak mau apa kayak bangunin. Lu di sini yang jagain siapa? Lu kalau kenapa-napa gimana? Gue bilang kayak gitu. Terus dia diem aja tuh pada. Terus si Putri tuh nanyain, lu ngapain di dalam tenda gue? Kagak nih, gue nyariin barang-barang gue bilang gitu, spek cuman yang penting gue nggak bikin mereka takut dulu nih sama apa yang baru terjadi gitu kan. Udah tidur lagi gue bilang gitu. Tuh dia itu aja tuh tidur mulu tuh, lu masa nggak bisa tidur, gue bilang gitu kan. Udah balik tidur tuh jam berapa ya? Jam 11:30 gitu lah. Akhirnya tuh bang, dari situ kita benar-benar nggak ada kegiatan lagi tuh, udah masuk tenda masing-masing kan. Dan sedikit cerita, jadi gue sempet tanya tuh bang waktu itu sama si Susi. Di kondisi di pos 3 itu bang, menurut dia si Susi ini nih, gue nanya Japri setelah gue naik gunung ya, itu tidur terpulas selama dia tidur. Oke. Dan dia kesadar kayak gitu. Menurut jawabannya dia nih, lu kenapa nih waktu itu kayak gitu kan? Lu ngerasa apa sih? Gak tau, gue tidur pulas banget. Itu tidur terpulas selama gue tidur. Kata dia gitu. Wah, mereka gue. Ah ya udahlah gitu kan. Akhirnya malam itu gue bangun jam berapa ya? Sekitar jam 5:30 tuh bang. Gue biasa ngerokok depan tenda. Jambe nyamperin gue bang ya kan. Lang, tuh semalam kenapa lang gitu? Gak apa-apa, gue bilang gitu. Ada aja gitu, namanya juga kita di mana nih Be, gue bilang gitu kan. Namanya gitu biarin aja, yang penting kita jangan down aja, gue bilang gitu kan. Kalau kita ngedown, kita yang bawa orang ngedown juga, gimana ya kan? Gak ada yang bisa naikin mental mereka juga. Akhirnya kita masak tuh pagi-pagi bang. Bener-bener gak gue ceritain apa yang terjadi semalam tuh. Cuman dari mereka masih nanya-nanya, ngapain ke tenda gue gitu kan. Terus si Susi juga biasa aja, gak ada apa-apa semalam tuh. Terus gue bilang tuh gue bilang jangan siang-siang nih naiknya, gue bilang gitu kan. Karena gue kan bakal
ngelintas nih bang ke Selo. Oke. Ya kan. Nah gue naik dari pos 3 tuh setengah 10 baru jalan lagi. Itu Siang menurut gue banget. kesiangan Iya. kan. Karena itu masih banyak banget pos 4, pos 5. Puncak apa sih pertama tuh. Pokoknya terus kesana lagi ngelintas. Nah pokoknya tapi gue paksain bang waktu itu. Bener-bener udahlah gas saya terus gitu kan. Nah jam 9-an kita packing. Ya nih gak ada yang tinggalan kan? Gak ada, udah jalan lagi. Gue kagetnya tuh apa? Air tinggal 2 botol bang. Oke. Dari 10 botol yang gue bawa. Terus gue tanya, nih air kemana? Buat apa? Buat cuci kaki. Iya. Gue gimana ya, mau marah juga udah di atas gitu kan. Terus karena pengalaman gue sebelumnya emang bakal ada air lagi setelah pemancar kan, ada kan tuh ke bawah. Mudah-mudahan di situ ada dah, gue berharap begitu doang udah. Kalau nggak ada gue nggak tahu tuh bang. Karena emang waktu itu yang naik dikit banget bang dari Kopeng. Bener-bener gue ngelewat cuman ya paling 10 orang yang lewat. Bawa beberapa rombongan Iya, mungkin. nggak nyampe 5 rombongan, 3 rombongannya nggak nyampe. Akhirnya udah tuh gue jalan setengah 10 terus nyampe di pemancar itu sekitar setengah 12. Yes. Setengah 12 siang. Gue tanya sama Jambe, gimana Be? Apa-apa lah, mau gimana lagi kan? Berjalan aja gue. Ini pasti kita nge-camp lagi nih, gue bilang kayak gitu kan. Nah, karena udah terlalu lama nih menurut gue kan, gue bikin estimasi nih bang, udah kita di Selo camp aja lagi gue gitu. Akhirnya kita jalan tuh. Jalan lagi dari pemancar, sekitar Abi Juhur. Jam setengah 1-an tuh gue ngecek tuh bang ke bawah yang gue bilang mata air itu. Jadi pas turun ke bawah jadi pas pendakian pertama gue itu, gue sempat ngambil air juga di situ, makanya gue tahu tuh bang ada air di situ. Dan di situ juga sempat ada kejadian gitu bang. Pas pendakian pertama gue, sebenarnya gue takut juga tuh. Pas pertama gue naik, jadi sama temen gue nih bang ya, namanya Yudi. Pas kita ke bawah, itu ada pelang. Bacaannya Puncak Geger Sapi, ya kan? Kita ambil air di dekat situ tuh ada baknya. Nah pas kita turun dari puncak, kita turun, itu pelangnya nggak ada, adanya jadi sajen. Dan Yudi juga bingung, nih pelangnya kemana gitu, bisa sajen. Terus akhirnya kita nggak jadi ngambil air, takut. Akhirnya kita balik lagi ke atas. Nah itu pas pendakian pertama gue kayak gitu. Terus pas pendakian kedua, gue emang nggak ngeliat pelang itu, pelang yang dimaksud waktu itu. Tapi baknya ada, dan wah gue bersyukur banget bang, itu airnya tuh masih ada sekitar setengah bak gitu lah. Dan emang bau kawah sih. Daripada nggak ada ya? Daripada nggak ada Iya, kan. bener. Akhirnya gue ambil tali rapia tuh 10 botol kan. Gue ikat di badan gue, udah naik lagi ke atas. Udah tuh kita packing, nih aman nih air nih, gue bilang gitu kan. Cuman emang harus dimasak bener-bener aja nih. Masalah netralisir kan kita punya susu. Gitu. Akhirnya jam setengah 12 tuh, jam berapa tadi? Setengah 1-an. Jalan lagi dari situ, jam 1 itu nyampe di tanjakan yang sebelum puncak apa sih namanya ya? Puncak Sarip. Itu benar. Jadi pas jam 1 itu kita udah di tanjakan Puncak Sarip nih bang, pertigaan tuh ya, Yeah. terkenal pertigaan ya. Gimana nih? Break dulu tuh. Tapi kelamaan bang ternyata. Kita break tuh sampai jam 2-an. Wis. Jam 2-an. Emang panas banget waktu itu sih. Dan gua habis ngambil air itu bang, keril gua tuh berat banget bang. Gini ngejengat mulu gini. Itu kalau gua bobotin kira-kira keril gua sekitar 20 kilo lebih lah. Keril gua. Karena emang 2 tenda, peralatan masak, baju gua, Air sih. air. Nyampe lah ya kalau misalnya 20 kilo mah ya kan. Akhirnya gue bilang udah lu duluan aja nggak apa-apa gitu kan. Gue paling belakang tuh bang jadi sweeper kan. Jambe ada di depan. Nah kita nyampe di Puncak Syarif tuh udah jam berapa ya? Jam 3-an gitu lah. Itu ngaret banget sumpah. Jam 3 setengah 4-an. Terus kita sempat berhenti lama bang situ, emang kayak udahlah foto-foto dulu gitu kan. Terus gue duduk aja tuh di Puncak Sarip. Jadi nggak semua ke atas. Pas kita nyampe Puncak Sarip itu di pertigaan ada beberapa yang nunggu di bawah, gitu, nungguin tas. Terus gue bilang, lu beneran nggak mau naik ke atas?
nggak apa-apa nggak usah di sini aja. Akhirnya gue lupa siapanya tapi deh, si Nola kalau nggak salah, dia tuh jagain tas kita tuh, nah sisanya ke atas. Habis foto-foto jam 4:30 gitu lah, kita jalan lagi tuh bang dari si Puncak Sarip itu. Emang bisa dibilang lama banget sih di itu, karena emang apa ya, si Putri ini udah mulai kambuh kayak nggak mau jalan lagi. Putri Putra ini. Putri Putra. Terus gue bilang, ayo kita udah di sini masa mau turun, gimana caranya gitu kan. Akhirnya jalan lagi. Terus gue suruh mereka duluan bang, gue udah nggak kuat waktu itu. Gue udah nggak kuat. Kayak apa ya? Gue udah nggak bisa ngangkat carrier gue bang, cuman gue paksa gitu. Terus akhirnya, padahal tuh gue waktu itu udah pakai tambahan tuh waktu itu. Boleh disebut nggak sih busa itu, busa wanita lah. Softtek. Iya itu softtek. Biasanya kalau carrier udah tipis Iya talinya kan? gitu tuh pakai. Karena emang eksternal kan. Busa tambahan gitu. Iya bisa tambahan di sini nih. Terus akhirnya gue naik lagi. Jadi pas awalnya dari Puncak Sarip itu kan datar tuh bang ya. Pas kita mau sampai ke jembatan setannya. Nah di itu tuh gue mulai menjauh bang dari Puncak Geger Sapi. Jadi mereka udah nyampe di jembatan setan, gue masih di belakang. Jambe nggak ngeliat ke belakang, gue bilang jalannya terus. Gue bilang gitu. Nah pas mereka habis lewat jembatan setan, terus mungkin udah deket puncak gitu ya. Kalian kan jembatan setan itu kan udah deket banget kan, deket banget sama puncak kan. Terus gue masih duduk. Jadi pas gue habis jalan itu, pas mereka belok gue udah ngeliat mereka lagi kan. Terus gue lewatin nih jembatan setan ya kan. Gue nggak tahu gue ngeblank bang di situ. Untungnya gue tuh nggak jatuh gitu kan. Gue masih fokus buat ngelewatin jembatannya. Gue tuh duduk di pinggir tebing gitu. Jadi habis naik jembatan setan ini, kaki gue tuh di bawah pinggir tebing, terus gue pegangan kayu gini. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Akhirnya gue pas duduk di pinggir tebing itu, nggak tahu gue tiba-tiba tuh udah nggak mikir apa-apa bang, gue blank. Di sisi lain emang gue tuh kelaparan gitu kan, kayak mungkin mah gue kambuh atau gimana. Telat makan tuh gitu ya. Terus juga emang kan makan kan terbatas banget gitu, dengan air juga. Gue emang waktu itu emang nggak banyak minum juga. Dengan tahu sisa sebenarnya 2 botol itu bang, yang tadi gue tuh jadi malas ngapa-ngapain sebenarnya. Cuman ya udahlah gue bilang gitu kan. Pas dulu gitu, gue udah nggak sadar waktu itu. Jadi pas gue duduk di pinggir tebing itu, Jambe baru ngeh gue nggak ada. Jadi mereka suruh nunggu nih, ya kan? Si teman-teman itu, si 4 teman itulah. Taruh udah kalian tunggu sini, gue nyari Gilang gitu kan. Dia ke belakang, dia ngeh, gue pinggir tebing mau ngapain gitu kan, udah mau gini-gini nih, udah mau jatuh gitu. Lang mau ngapa lang? Gitu kan. Demi gue di sini aja, gue bilang kayak gitu. Gue ngomong kayak gitu katanya. Jadi gue kan emang udah blank gitu kan, gue nggak tahu apa yang gue ngomongin, gue udah ngelantur lah. Jadi di bawah tuh gue, itu kan di bawahnya kan kayak apa ya, ladang gitu kan. Kita tuh ngeliat kayak hamparan hijau gitu. Ya, tapi dalam itu. Itu dalam bang, dalam tuh ada sekitar 300 meter, 400 meter ke bawah lah. Tuh, gue tuh ngeliatnya nggak itu bang. Gue tuh ngeliatnya, gue ngeliat kayak perkampungan. Dan gue pengen kesana. Carrier tuh udah gue buang tuh pas di situ bang. Jadi pas gue duduk, gue gituin. Terus gue akhirnya, udah Mbak tinggal gue di sini aja, gue bilang gitu. Udah lu sono jalan aja. Terus gue digampar bang, sama Jambe. Udah, gue ngapain ngomong kayak gitu? Gue akhirnya ditarik ke mereka nih bang. Gue emang lemes banget tuh bang. Bisa dibilang kondisi gue udah 20% lah, menjelang pingsan gitu. Carrier gue dibawa sama dia, gue nyampe nih di dekat puncak. Itu tadi cerah banget bang, itu matahari tuh lagi bener-bener nyinarin banget lah. Debu lagi hidup-hidupnya kena panas ya kan. Nah terus pas gue udah nyampe puncak nih bang, anehnya nih, ini aneh banget sih menurut gue ya. Berapa langkah lagi kita nyampe ke Teng Songo, gue tuh jatuh bang.
Jadi pas udah mau nyampe, terus gue pingsan gitu lah, semi pingsan, tapi gue masih ngeliat nih apa yang lagi gue lihat gitu. Jatuh gue gini, dah gitu kan, gue jatuh ke pasir. Tiba-tiba tuh mendung, terus anginnya kenceng, terus ditambah kayak bisa dibilang badai gitu lah bang. Akhirnya kita bikin flash itu bang di atas itu. Jadi di Kenteng Songgon sebelah sini ada dataran ya. Nah kita bikin flash di situ. Nah di situ di puncak itu kebetulan ada 3 pendaki. Gue kalau nggak salah ingat tuh dari Bekasi waktu itu. Abang mau turun? Iya, dia akhirnya maksain turun tuh. Ini dari si pendapatnya Jambe ya. Tanya Jambe tuh saya panik tuh Jambe karena gue begitu bang. Kita bikin flysheet, terus gue tuh ditidurin di pangkuannya cewek-cewek gitu bang, si Susi gitu. Terus gue ditampol gini, lang lu kenapa? Terus pada nangis. Gue terharu juga sih dengernya kan. Terus gue begini bener-bener gak sadar. Terus dia mijitin gue, terus si Putra dibikinin susu, Jambe masih ngerapin flysheet. Bangun gitu kan. Terus gue dituangin, setelah susu itu mateng, udah dijadi susunya, udah diaduk, disendokin nih ke mulut gue, tuh nggak masuk bang, keluar. Kayak tuh susunya tuh nggak mau ke dalam mulut gue lah. Terus berapa kali sendok, gue lupa deh, 3 kalian, bangun gue bang, dengan kondisi normal. Tiba-tiba gue bangun, terus gue ngeliatin sekitar gue, lu pada ngapa? Gue gitu kan. Terus, lu yang kenapa? Digituin gue sama Jambe. Lalu kenapa marah-marah? Gue gituin. Wah gak jelas lu tadi gitu kan. Terus cewek-cewek lu pada seneng tuh. Gue udah normal lagi. Udah sadar lah ya? Iya, udah sadar. Tapi yang bener bang, gue juga gak tahu tuh kenapa gue waktu itu. Ya saya udahlah, menurut gue ini lagi kayak gini nih, kita di sini aja dulu gue bang gitu. Kita sekitar 10 menit, 15 menit kita rapin flash itu tuh udah mulai cerah tuh bang. Jadi kayak tetesan air doang lah. Tapi anginnya udah nggak ada. Akhirnya kita jalan nih. Jadi nggak jauh dari puncak Kenteng Songo itu kan, ke bawah tuh ada dataran tuh ya. Iya. Nah, gue ngecamp di situ bang. Itu tuh pas banget maghrib bang, gue di atas. Pas kejadian gue pingsan itu. Nah di situ gue mikir ya, aduh kalau misalkan harus bikin 2 tenda, PR banget nih, gue bilang gitu. Terus gue akhirnya bikin 1 tenda gitu lah. Tapi ditidurin 6. Itu kan tenda kapasitas 4 bang ya. Dan double layer sebenarnya. Double layer itu kan ada dapurnya bang. Iya, Nah, depan itu. Iya. Jadi kan gue tadi kasih tau kan, yang kurus itu cuman gue sama Nola kan. Akhirnya gue tidur di dapur bang yang kedua. Di luar. Di luar. Terus jadi posisinya gue mungkin kalau ini rada yang gue inget ya, si pacaran ini berdua di pojok, terus Nola, terus si Susi, nah si Jambe di kakinya mereka. Ini pool nih, bener-bener pool. Nah gue di seleretan, kan seleretan ya. Nah gue di luar sininya nih. Nah gitu. Cuman seleretannya ini nggak gue seleret, gue buka gitu kan. Biar kelihatan juga. Biar kelihatan juga gitu kan. Terus tetap dengan kondisi lampu gue nyalain. Yang ditutup itu cuman bagian layar depan. Jadi bagian depan dapur tuh. Terus sekitar jam berapa ya? Jam 8-an, angin gede lagi. Terus emang kita tuh di situ nggak masak. Karena emang di situ airnya sisa 2 botol lagi. Benar-benar tinggal 2 botol dan nggak ada logistik tambahan, kita nggak ada, tinggal mie berapa gitu. Terus akhirnya pas angin gede nih, gue bilang ke Jambe kan kalau naik tuh suka bawa Yasin kecil segini nih bang, bukunya seukuran segini. Be baca Yasin be, ulang gitu. Baca tuh sama dia, baca terus gue sambil ngeliat keluar. Bener abang, anginnya reda. Alhamdulillah tuh anginnya reda. Terus gue bilang dah kita tidur aja lah buat nunggu besok pagi. Kita juga nggak ngapa-ngapain nih, nggak masak, nggak ngapa-ngapain. Dan salahnya gue juga emang nggak ada snack sama sekali bang. Gitu. Gue sampai bener-bener nggak sampai sekeingetan itu sama snack. Terus kita tidur di jam 11 lewat 10, jam 11 lewat 15 gitu. Gue bangun bang, kedinginan. Gue emang namanya di luar ya. Ini namanya sela-sela tenda, angin lagi kenceng kan. Ada masuk itu, ada selanya ya. Gue kedinginan, gue bangun duduk gini bang.
Gue liat ke dalam, temen gue tuh ya, yang gue kaget si putra putri ini lagi ciuman bang. Oke. Di situ gue bener-bener marah banget. Gue di situ gue teriak, lu ngapain lu kayak gitu lu udah bukan dari tadi kan lu kayak gini kan, gue bilang gitu kan. Dari kemarin gue perhatiin, gue diem aja, gue bilang gitu. Gue marah banget di situ. Terus Jambek bangun nih, masih lang, gue nggak pedulin tuh Jambek ngomong apa, lu awas lu kayak gitu lagi ya, gue bilang gitu. Cuman emang posisinya gue tetap kontrol emosi gue bang, karena di situ gue emang masih bareng gitu kan, gue belum turun. Terus gue udah bad mood banget tuh bang, udah kayak gue udah dalam hati aja tuh. Nyesel ngajak orang ya. Iya, gue nyesel juga. Di sisi lain gimana ya, maksud gue, lu kalau emang mau kayak gitu mendingan gue naik dari awal gitu kan, maksud gue. Dan dengan kejadian kereta tuh, dari kereta gitu-gitu udah feeling tuh gue bang bakal kayak gitu lagi. Gue diem aja, terus gue sempet nggak tidur tuh bang berapa jam kan. Akhirnya gue gara-gara kesel, namanya kesel coba tidur kan. Terus si Jambe juga masih nanya-nanya, kenapa sih lang gitu. Udah nggak apa-apa, gue bilang gitu. Nggak jauh dari gue marah itu, si Susi yang sebelumnya kesurupan itu bang bangun bang. Jadi pas tidur gini terus bangun, duduk. Terus si Susi itu, si Putri itu diginiin sama dia. Dipegang lehernya. Kayak pengen dicekek gitu. Kayak pengen dicekek. Terus dia ngomong bahasa Jawa tuh yang artinya kayak gini, kamu ngapain di sini? Kayak gitu. Terus dia tuh kayak nahan sakit gitu, terus gue tarik tuh bang, si Susi ini. Gue gini, gue peluk gini kan. Dia sambil marah-marah sambil nunjuk-nunjuk gini. Nah jadi gue sempat nanya ini, jadi penunggu yang di sini ini tuh nggak terima bang sebenarnya gitu. Di pas turun ini tempat gue camp ini, jadi ada kayak pohon, gue lupa ada pohon berapa gitu, pokoknya ada satu pohon gede gitu. Jadi nggak terima di situ. Bahasa Jawanya gimana ya, pokoknya sambil berapa kali ngomong gitu lah. Yang intinya makhluk itu nggak suka kelakuan kayak gitu ya. Nggak suka dia kayak gitu. Ngapain lu di sini kayak gini gitu, tapi bahasa Jawa gitu lah. Terus akhirnya si putra putri ini ngeliatin apa, kayak mungkin ngerasa bersalah juga ya. Jadi dia nunduk aja itu bang setelah kejadian itu. Terus gue bilang udah lah, tidur aja lah, gue bilang gitu. Gue udah nggak malas nih, gue ngapa-ngapain. Gue ngomong kayak gitu bang. Udah ya bang, nih buat lu nih bang ya, gue bilang gitu. Kalau nih gue nggak apa-apa deh buat sekarang, gue masih baik nih sama lu. Tapi kalau nanti kayak gitu lagi, bahkan nanti gue nggak bakal bang mau naik sama lu lagi, gue bilang kayak gitu. Setelah itu kayak gitu. Mungkin kalau di sini oke, gue masih harus bawa lu turun, gue bilang gitu. Masih tanggung jawab lu ya. Masih tanggung jawab gue, masih Jambe juga kan. Ya udahlah, gue bilang kayak gitu. Udah sekarang tidur aja. Maafin gue kalau gue emang ngomong gue kekasaran gitu. Lu juga harusnya tahu diri lu di sini mau ngapain, gue bilang. Udah tuh dari malam itu emang suasana tuh jadi gak enak bang. Jadi kayak bukan gak enak dalam arti ada apa-apa ya, maksudnya kayak canggung. Kayak canggung aja, kayak ngobrol tuh gitu. Pas udah pagi pun begitu. Jadi kayak pagi nih gue seperti biasa, udah pagi bangun ngerokok di luar tenda, Jambe nyamperin gue dengan pertanyaan yang sama seperti kejadian sebelumnya gitu kan. Kenapa sih lang gitu? Di situ tapi gue cerita, mereka ciuman be. Jambe, astagfirullahaladzim gitu kan Jambe kan. Marah juga Jambe di situ, gue bilang udah nggak usah diperpanjang gue. Ya udah semalam aja udah gitu. Penting caranya kita turun dulu dah gue. Nanti dibahas di bawah. Akhirnya jam 8:30 kita packing. Emang bener bang, sumpah canggung banget itu. Jadi kayak nggak ngobrol gitu. Cuma emang Jambe mungkin masih memposisikan, karena emang dia temennya ya. Beda lah kayak misalkan gua sama Jambe dan gua sama dia gitu. Karena emang dasarnya mereka berdua ini temenan gitu. Dan Jambe mungkin masih bisa mau. Kalau gua agak susah bang, emang jujur aja gitu kan. Terus si Jambe nih bilang, udah nih air pegang nih. Jadi gua bener-bener ngorbanin air nih buat mereka ini bang. Nanti gue gampang lah minta sama orang, gue bilang gitu. Yang penting nih air diirit-irit aja sampai bawah gitu. Gue lupa tuh selo tuh, gue agak lupa tuh bang ada berapa pos. Pokoknya gue lewatin
Sabana 2 dan Sabana 1 tuh kan ya. Nah di Sabana 2 gue ketemu senior gue bang, rezeki banget. Oke. Jadi Minta air tuh ya. iya, jadi si Nola nih kan gue bilang kan sispala dia, maksudnya satu sispala sama gue. Dia pakai PDH bang, PDH itu kayak baju organisasi gue lah. Jalan, pas lagi jalan sendiri ditegur kan, semesta bonal gitu kan. Terus dia nengok si Nola nih, bang, ada ketemu senior gue angkatan 3 gitu lah. Gue kan angkatan 21 ke angkatan 3 tuh bang, orang tua beda 14 tahun sama gue, tahun 93 dia. Bang, dari mana bang? Terus dia berdua ternyata kan. Terus dia ngeliat bibir gue, mau bibir gue pecah-pecah bang. Ada ntar fotonya gue kasih tahu deh. Bibir gue tuh udah hitam, terus ngeletak semua gitu lah. Terus gue bilang gini, bang, gak punya air bang? Ada banyak lah buat lu mah gitu. Banyak. Kasih gue tuh, dikasih mangga, kasih ini. Dia tuh naik berdua. Lu sama siapa aja lang? Sama Jambe bang gitu. Sama teman-temannya Jambe gue bilang gitu. Kita duduk di situ sebentar, terus kita foto-foto lah tuh sama senior gue. Setengah jaman lah, bang gue udah turun langsung ya, gue pengen ke Jogja soalnya nih, gue bilang gitu. Udah tuh, akhirnya gue turun tuh bang, ya kan. Turun, di situ gue bener-bener, ya sama bang, minta air lagi. Gue juga gak enak sebenarnya bang kayak gitu, meskipun emang di pendakian emang kita care gitu, misalnya kita kalau orang kekurangan ya kita bantu gitu kan, cuman masa iya lo harus minta mulu gitu kan. Secara nggak langsung kita harus sadar diri juga. Akhirnya gue tuh nyampe bawah tuh jam berapa ya, jam 2:30, jam 3:30, sorry, jam 3 jam setengah 4. Nah di situ pas gue duduk, gue bersih tuh bang, kaki gue udah kecil banget kan. Gue omongin langsung yang soal mesum itu, bang, gue yang di sini yang bawa lu nih, gue bilang gitu. Kok lu nggak hargain gue bilang gitu kan. Maksud gue kalau emang lu mau kayak gitu, mendingan kita dibatalin aja dari awal. Gue nggak apa-apa, nggak kesini, nggak naik gunung, sumpah gue gituin. Terus dia di situ juga baru ngomong apa kayak minta maaf gitu, minta maaf soalnya dalang ya gitu, gini. Terus dia juga bilang sama Jambe, sorry Be, gue kayak gini. Terus maksud gue ya udahlah, udah lewat juga gitu kan. Tapi emang gimana sih bang, kalau lu orang gitu pasti rasa masih nggak terima, masih ada. Maksudnya juga kalau masih agak dongkol ya. Iya, maksud gue kan. Tapi emang di beberapa kejadian gue udah berapa kali gitu bang ya ngantar orang kayak gitu. Yang kena tuh bukan dia. Semuanya. Iya, yang kena malah temen-temennya. Yang kayak gitu, dengan pengalaman gue ya, maksudnya yang gue alamin kayak gitu tuh pelaku ini nggak bakal kena. Rata-rata. Dan udah tuh kita akhirnya dengan sesuai rencana tuh kita bersih-bersih dulu tuh, kita laporan di Poselo, kita udah turun, packing. Akhirnya kita nyarter mobil bak gitu tuh ke mana, ke Jogja tuh bang. Sorry, bukan mobil bak, elep. Kita turun di dekat-dekat Malioboro. Nah kita dijemput deh tuh sama si bapaknya Jambe. Kita jemput bapaknya Jambe ke mana namanya, Gunung Kidul. Ke Gunung Kidul. Di situ kita nginep lagi tuh sekitar semingguan. Nah yang gue kaget, jadi setelah liburan nih bang, kita main ke pantai dan segala macem ya kan. Terus akhirnya kita mau balik, dia kayak gitu lagi bang pas kita pulang. Di bis. Di situ gue bener-bener aja, gue nggak mau kenal sama dia nih. Udah gitu. Lakuin kayak gitu lagi di bis, arah mau pulang. Duduknya bersampingan? Duduknya bersampingan, Bisa ditutupin dong. Wah, jadi gue tuh anehnya gini bang, dan selalu berseberangan sama gue dan gue yang lihat. Oke, iya. Maksudnya kalau gue nggak ngeliat, gue tuh nggak tahu banget gitu ya. Iya. Kayak sengaja mungkin lang. Emang nggak? Nggak tahu gue kalau itu. Aduh. Enak nih mah ya kan, bawa cewek. Dan emang bener sih, jadi setelah gue naik itu, gue nggak ada obrolan sama dia sama sekali. Sampai pulang tuh? Sampai pulang. Sampai rumah juga, sampai sekarang lu nggak pernah kontak-kontakan? Oh pernah nanya kabar mah, kayak basa-basi aja. Ya, basa-basi doang. Masih kayak gitu nggak? Enggak sih, jadi gue nggak pernah ngebahas yang udah lewat bang gitu aja. Iya, tapi rasa dongkol masih ada ya? Rasa dongkol ya udah gitu kan, mau gimana juga. Cuma emang gimana ya, gue juga nggak bisa ngejaga temen gue sepenuhnya gitu kan, karena gue juga nggak selalu ada di sampingnya dia nih, harus
ngikat dia, lu kayak gini lu. Kayak Walaupun udah sering ngingetin, tapi iya, kan tergantung balik orang lagi itu orangnya sendiri kan. ya, benar. Kita tugas kita ngingetin doang. Iya benar. Kayak gue kan nggak mungkin nih ngikat lu nih pacaran. Lu jangan biar- sono, lu jangan sini, Iya. gua ngatur banget kalau kayak gitu. Makanya gue juga ya balik lagi. Mungkin ini juga Gak tahan kali lang. hilap emang. Iya hilap sih emang. Tapi emang rata-rata kayak gitu kan bang ya. Kurang tahu juga dah kalau kayak Ya, gitu. jadi dingin mungkin ya, nggak nahan gitu. Iya. Atau mungkin dari rumah dia udah ngancem kali, apa punya rencana yang kurang baik tentang pendakian itu kali. Wah gue nggak tahu. Nah jadi gini bang, jadi pas gue pulang, gue nanya nih bang sama orang pintar, sama teman gue, ya kan. Gue ceritain tuh pendakian merbabu gue. Nih gue di pos ini, teman gue kayak gini nih. Terus pas gue mau naik pos menjelang puncak Sarif, gue kayak gini-gini. Nah ceritanya tas gue tuh digendong ceritanya bang. Ada yang ngegendong, ada yang ngegelayot. Oh tas lu ada yang Ada yang- ngikutin? iya. Ah, iya, iya. Makanya tadi lu ngerasa berat ya? Nah, jadi kan malamnya itu kan si siapa namanya? Putra Susi. Putri. Ya, Susi. Si Susi ini yang nari ini, ya kan? Dia itu kemasukan sinden gitu katanya. Oke, yang di pos 3 Makanya itu dia ya? joget, Ah, iya. ya kan? Nah, terus setelah dikeluarin, katanya nempelnya ke gua. Pas gua sampai di tebing yang di jembatan Jembatan setan, setan, iya. itu yang ngomong gua di sini aja. Itu bukan gua, Itu dia. itu katanya dia. Dia maunya gua di sini, gitu bang. Setelah gua tanya apa teman gua orang pintar. Jadi kayak nyambung ya, tak. itu Ya, maksud iya, gua, bener, wah, bener. gua kalau misalkan bener-bener diambil, gua serem juga. Ada Bang. masuk berita lu sampai sekarang. Iya, ya kan? Tahun 2015 ya. Muda, 2015. Mana masih muda lagi bawanya gitu ya. Serem banget sih bang itu, sumpah. Ya, alhamdulillah lu bisa semua selamat ya sampai rumah. Alhamdulillah bang. Jarang banget lu kayak Jarang gini. banget. Gua tuh nggak tahu ya, termasuk apa sama beruntung nih. Pendakian pertama bang, gua tuh dikasih rambut gundurwo bang di situ. Di pos 3 juga? Nggak, kalau itu kan gua kopeng selo. Ini gua kopeng. Oke. Nah pas perjalanan turun gua dikasihnya di pos bayangan 2 dekat bak itu. Dan Kita anehnya- jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat lu ngecamp ya? Yang di malam pertama itu? Iya. Hmm. Jadi kalau pendakian kedua kan gua camp di pos 3 nih. Jadi pas pendakian pertama temen gua kesurupan juga di pos 3. Oke. Nah dia itu pas lagi ngencing ngeliat sekelebatan, dia tuh matanya blank bang merah. Oke. Langsung nggak sadar Gua gitu? gampar nggak sadar, gua tarik nggak mau turun, gua ikat pakai webbing bang tangannya ke keril gua. Sampai di pos bayangan 2 kita bikin camp, malam-malam gua nyuci. Itu kan kita tahu ya kita nggak boleh bawa sabun gitu kan. Malam itu gue bingung bang, ada 2 nesting yang bener-bener apa Kotor lah ya? kotor dan harus pakai sabun gitu. Minyak kan yang pakai apa sih? Iya, Pakai bener. daun nggak bisa hilang gitu kan. Itu jatuh di sini kok bang, gue kira ular gitu. Itu rambut gundurwo segini bang. Itu di pendakian pertama gue. Oke. Rambut itu? Rambut, bener-bener rambut gimbal tau sih. Ah. Itu segitu, sepenggaris segini 30 sentian lah. Lu pakai buat nyuci? Gue pakai buat nyuci. Anjir gokil. Kan itu karena lu nggak tahu ya? Karena nggak tahu. Iya, Dan iya. itu gue gini bang. Jadi pas gue malam, gue dibangunin senior gue, lah ngopi yuk gitu kan. Akhirnya gue temenin dengan kondisi gue harus nyuci dulu gitu. Kata gue nih namanya iya, iya. senior gimana Iya, ya? benar. Harus ikutin udah. Iya, terus akhirnya gue nyuci. Gue bilang gini bang, duh minyak kotor pakai apa ya? Langsung tek, jatuh. Gue pakai nyuci. Terus pas habis gue nyuci, dan aneh bang segini doang bersih. Cek. Satu ginian. Iya. Iya, tau lah ya kalau nesting abis dipakai buat kayak goreng-goreng. Iya, itu kan ada atau hitam pas gitu kayak ya. ada nempel Iya. apa gimana, itu hilang semua. Hilang. Bersih. Terus Gokil. pas abis itu gue tumpuk 6 nih bang. Gue tumpuk kan tuh 2 set. Gue nyucinya 2 set. 6 biji. Terus gue ngerokok bang, gue ngehin ini. Ini apa ya? Pas gue ngeliat ke belakang, ada gundurwo lagi ngeliatin gue bang. Itu tingginya sepohon kelapa. Sekitar 15 meter. Dia tuh ngeliat gue gini nih bawah. Terus gue lari ke belakang. Itu tuh nestingnya gue tumpuk di dekat bak. Jadi di atas bener-bener kobangan airnya gitu. Pas gue mau nyampe tenda, sleting tenda tuh nestingnya berantakan. Celang. Nggak ada orang Nggak gitu ada ya? orang. Itu jam 1:30 pagi gue nyucinya. Mungkin dia kesel kali rambutnya lu pakai buat nyikat gituan. Nah yang gue kaget, orang basecamp tahu bang. Kenapa nggak diambil?
Itu sebenarnya buat lu mungkin. Itu, nah pemikirannya dia kayak gitu. Terus gue baca-baca ya, rambut gundul tuh banyak, ya gue bukan buat- ngajarin ya. iya. Maksudnya banyak manfaatnya tuh, maksudnya manfaat nggak kurang baiknya lah. Itu buat penglaris gitu. Iya, buat pelet Iya, ya. buat Bisa pelet gitu bisa. tuh. Apa? Masih ada sekarang? Enggak, jadi pas abis gue ngehin itu, gue ngeliat gundul itu gue buang. Oke. Enggak, gue Belum rezeki berarti kalau gitu. Bukan rezeki lu lah maksudnya. gue emang gak mau gue bawa dari awal bang. Maksudnya kalau misalkan gue emang main-main gituan mah, wah lumayan nih. Iya. Oke nih Bang Gilang, gue mungkin udah nggak mau banyak-banyak omong lagi ya, karena udah jelas banget sih dari cerita lu dari awal, tak itu udah jelas banget sih. Sama satu lagi nih, sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua. Ya banyak sih, misalnya Atau mungkin lu mau niat kedepannya buat jalanin YouTube lagi kagak nih gitu. kalau YouTube gue belum tahu bang, karena sekarang kerjaan gue shifting 3 gitu kan, susah karena juga nggak sih ya. jelas. Dan Jambe juga sama, udah kerja sekarang. Cuman ya diusahakan gitu. Nah kalau untuk pesan dari ceritanya banyak sih yang bisa diambil gitu kan. Dari cara lu, itu kan balik ke adab ya. Kalau cerita itu kan gimana sih cara kita nyesuaiin Pribadi diri ya, kita pribadi di tempat baru gitu kan. Terus gimana cara lu kayak tadi gue sampai kehabisan air dan sebagainya macam, itu gimana cara lu benar-benar manajemen semua logistik lu. Terutama itu sih kalau masalah adab itu gue nggak bisa, ini balik lagi ke orangnya sih kalau itu kan ya. Cuman emang diingetin nggak usah lah kayak gitu. Jangan sih kalau kayak gitu. Gue lu naik ya udah buat nikmatin diri lu sendiri gitu, nggak usah macem-macem gitu kan. Lu juga istilahnya lu masuk baik-baik gitu, lu pulang baik-baik lah. Jangan sampai ngotorin rumah orang istilahnya Iya, gitu bang. bener. Maksud gue ya sebenarnya bukan cuma di gunung sih, itu di mana-mana kan. Ya kayak gini aja nih, misalnya kita main ke rumah orang dan kita nggak Iya. sopan, pasti orang itu marah dong. Nah itu maksud gue. Itu maksudnya kayak gitu juga Ya kan. itu logika simpelnya kayak Nah. gitu lah. Cuman ya nggak usah lah kayak gitu lah. Maksudnya kalau emang mau kayak gitu nggak usah di gunung gitu. Tempat lain aja banyak Iya sih. maksudnya, atau ini aplikasi hijau. Oh iya. Itu. Oh, gua kagak tahu itu nama aplikasinya Aplikasi apa. hijau lah pokoknya, WhatsApp. WhatsApp. Iya, iya. Ya pokoknya jangan kayak gitu. Banyak yang apa ya? Yang pertama lu harus mikirin temen lu sih kalau kayak gitu mah. Gue yakin deh bang, kalau misalkan siapapun yang kayak gitu pasti yang kena bukan dia. Bener. Gue yakin 1000%. Karena lu udah pernah ngalamin itu Iya. ya. Jadi sering lah ya, sering gitu. Sering bukan guanya nih. Enggak, maksudnya sering yang kenanya gitu Oh iya, maksudnya. betul. Orang Gua yang ngelakuin lu yang kena kenapesnya mulu, gitu, Bang, gitu. kenapesnya gitu. Jadi kayak orang makan nangkanya lu kena getahnya Ya, kayak gitu. gitu-gitu. Susah kan dibuangnya tuh. Itu kayak gitu. Oke. Kenapa? Nggak tahu ya. Emang itu kayak gitu tuh gimana? Ya? Nggak tahu ya. Mungkin kalau kayak gitu dari pribadinya sendiri sih lah kalau Iya. menurut gue ya. Cuman Jangan lah udah. udahlah, nggak usah lah gitu. Udah bang gitu aja. Udah. Dan satu lagi nih, melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman pastinya ya, dan juga safety betul. dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Gilang nih. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.